Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini seperti biasa, di hari Rabu kita bakal bahas sesuai request kalian di community post. Nah, yang kita lihat nih, salah satu yang paling ramai adalah Clay, sebuah koin dari blockchain Klaytn. Jadi kita langsung satset riset gimana kabar perkembangan proyek ini dan kita bakal nyampein ke kalian. Balik lagi guys, disclaimer dulu sebelum mulai, ini bukan financial advice tapi ini pandangan gue pribadi dan bukan saran atau ajakan untuk investasi atau trading kripto ini. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Langsung aja guys, tanpa basa-basi, kita bahas. Nah, Klaytn ini adalah sebuah blockchain yang layaknya blockchain pada umumnya, namun sedang memindahkan fokusnya menuju metaverse, NFT, dan juga gaming. Jadi dia bisa menerbitkan smart contract dan membentuk aplikasi, tapi sekarang lagi fokusnya ke arah yang tiga tadi gue bilang. Nah, jadi blockchain ini tuh didirikan oleh anak perusahaan dari Kakao yang punya Kakao Talk, kalau kalian tahu tuh dari Korea Selatan. Nah, nama perusahaannya itu adalah GroundX. Blockchainnya ini dibangun dengan adanya beberapa lapisan atau beberapa layer yang namanya multi-layer. Jadi dia pakai mekanisme yang namanya Istanbul Byzantine Fault Tolerance yang hampir mirip dengan mekanisme Proof of Authority yang dimiliki oleh VeChain. Tapi dia lebih baik nih. Jadi karena pakai mekanisme itu, dia semi-decentralized karena validator terbesar masih dipegang sama pemilik blockchainnya. Jadi dia nggak sepenuhnya terdesentralisasi kepada para validatornya. Ekosistemnya lumayan luas karena sekarang ada lebih dari 100 aplikasi yang dibangun dan juga beberapa partner yang udah bergerak dalam ekosistem Klaytn itu sendiri. Beberapa bisnis juga udah mulai membangun aplikasi atau menggunakan blockchainnya untuk menyimpan data. Contohnya yang ngagetin nih, gue juga baru tahu pas habis riset adalah Salim Group guys, yang jadi kejutan karena ternyata udah masuk ke dalam ekosistemnya nih kalau misalnya mau lihat ada di websitenya. Di luar itu, ekosistemnya juga lumayan lengkap nih, karena udah ada DeFi, gaming, governance, wallet, Oracle, bridge, infrastruktur buat bikin kripto, bahkan layer 2, terus juga ada NFT, ada beberapa exchange juga dan sistem pembayaran, terus juga ada sektor hiburan dan beberapa kategori di apps lainnya yang ada di blockchain Klaytn ini. Nah sekarang nih, Klaytn itu lagi update karena dia baru mau meluncurkan Klaytn 2.0, yaitu versi terbaru dari blockchain Klaytn. Jadi inovasi terbaru ini juga kayaknya langkah untuk Klaytn kembali aktif di dunia kripto dan memperbanyak publikasinya, karena publikasi alias marketing sama dengan harganya biasanya naik. Sekarang juga perusahaannya udah berubah namanya jadi Klaytn Foundation. Jadi perusahaan yang bertanggung jawab atas Klaytn sendiri adalah Klaytn Foundation itu, udah bukan Kakao Talk lagi namanya. Mekanisme blockchainnya juga mau di-upgrade nih, karena sekarang dia mau fokus mengajak lebih banyak developer untuk membangun proyek dalam ekosistem blockchainnya, terutama proyek yang terkait metaverse, gaming, dan NFT, seperti yang gue bilang di awal tadi. Sekarang mekanisme tambahannya adalah mekanisme Proof of Contribution atau POC. Nah tujuannya adalah untuk memberi imbalan kepada developer yang membangun proyek di dalam ekosistemnya. Jadi validasi di kedua lapisannya pakai Istanbul Byzantine Fault Tolerance, tapi untuk developernya pakai POC. Jadi semakin banyak yang dapat reward atau insentif untuk menggunakan blockchainnya itu sendiri. Ditambah lagi inovasi ini menggunakan update baru terhadap blockchainnya. Jadi semua sekarang udah cocok atau kompatibel sama token dari blockchain lain, terutama dari Ethereum. Sekarang blockchain Klaytn juga udah inovatif banget karena ada layer 2, jadi jaringan utama atau layer 1 itu sepertinya akan fokus untuk transaksi, terus layer keduanya akan fokus untuk dipakai buat bangun aplikasi melalui yang namanya package atau paket yang diberikan kepada developer. Jadi kalau mau bangun decentralized application atau aplikasi terdesentralisasi, terutama untuk metaverse dan gaming, dia akan dikasih slot di layer 2 untuk bikin aplikasinya. Jadi sistemnya kayaknya bakal mirip sama Holochain, Cosmos, atau Polkadot, di mana blockchain layer 1 itu buat data atau transaksi, terus layer 2 itu buat bikin decentralized applications dan datanya nanti dikirim ke layer 1-nya. Nantinya di paket itu developer bakal dapat layer 2-nya sendiri, isi atau library buat bikin smart contracts dan SDK atau software development kit, terus juga wallet dan blockchain explorer, storage unit buat datanya, Oracle dan juga bridge yang buat fitur-fitur tambahan kalau dia mau pakai. Terus dia juga bakal dapat teknologi buat integrasi ke stablecoin, DAO, NFT marketplace kalau mereka butuh, terus juga DEX atau DeFi kalau mereka butuh, dan tampilan layaknya aplikasi keuangan pada umumnya. Jadi kayak all-in-one package buat developer langsung lah biar bikinnya gampang. Jadi ini kayaknya update yang paling signifikan untuk Clay karena ini bisa membuat ekosistemnya lebih luas kalau menurut gue pribadi. Kalau rencana ke depannya, sekarang Klaytn itu lagi fokus sama 3 hal nih menurut gue. Dari publikasi di Twitter, gue ngeliat kalau misalnya pertama, dia bakal improve teknologinya karena dia lagi pengen bisa menerima lebih banyak token jadi bergerak layaknya Ethereum yang bisa menerima banyak proyek.
Terus dia juga pengen bikin blockchain-nya lebih kencang buat penggunanya nanti, terutama dengan optimisasi lapisan kedua yang dia miliki sekarang. Terus dia juga pengen punya mekanisme konsensus yang lebih baik, karena sekarang masih pakai mekanisme konsensus yang agak centralized atau terpusat nih. Jadi walau cepat dan aman, masih kurang decentralized lah, kurang kripto lah bisa dibilang. Kedua adalah penciptaan ekosistem untuk developer yang lebih baik lah intinya. Jadi dia mau bikin paket yang tadi udah gue sebutin, terus intinya biar lebih mudah bikin proyek atau bikin token di blockchain Klaytn tadi. Terakhir adalah mengedepankan fitur governance, jadi lebih decentralized dan bikin DAO atau Decentralized Autonomous Organization yang lebih baik karena sekarang udah banyak DAO dalam ekosistemnya. Intinya biar lebih terdesentralisasi lagi, balik lagi. Jadi emang sekarang lagi bongkar dan rebranding banget nih kalau menurut gue. Si proyek ini intinya lebih mengarah ke tren yang mereka anggap bakal lebih gede, yaitu decentralization, metaverse, NFT, gaming, dan Web 3.0. Nah sekarang kita ngomongin koinnya nih. Sayangnya kalau dari harganya sejak dia booming di Maret 2021, harganya itu udah bergerak turun lumayan dalam dari sekitar 4,2 dolar menjadi 0,97 dolar sekarang. Tapi lucunya dari meluncur sampai sekarang pergerakannya masih relatif uptrend kalau menurut gue pribadi. Tapi kalau kita lihat dari trading view saat ini di beberapa exchange emang Klay ini lagi balik ke harganya pas listing. Jadi kalau ngelihat dari sosmed dan komunitas yang masih aktif, harusnya sih kalau rencananya dilaksanakan, harusnya proyeknya masih bisa bagus lagi sih. Tapi ini menurut pandangan gue pribadi aja. Menurut gue ini proyek keren sih kalau dari mekanismenya, tapi gue agak kurang setuju dengan fokusnya yang terlalu besar ke metaverse, padahal ekosistemnya bisa dipakai buat bikin dApps yang lebih bagus lagi. Terutama bikin dApps yang di sektor lain kayak DeFi biar jadi lebih rame aja lah tokennya di blockchainnya itu tadi. Walau emang nggak dieksklusifin, jadinya ya kayak brandingnya terlalu metaverse NFT aja gitu kalau menurut gue. Kalau misal kedepannya banyak apps yang baru dan ternyata keluar dari metaverse sentrisnya, harusnya sih bagus karena jadi lebih banyak dApps-nya di dalam blockchainnya. Ditambah lagi masing-masing dApps-nya nanti dapat layernya sendiri, dapat jaringannya sendiri, jadi harusnya anti ngadet atau anti nge-lag. Harusnya ya, menurut gue. Gue pribadi jujur suka sih sama blockchainnya yang multi-layer ini, apalagi karena mereka cari cara buat decentralized tapi juga semi-decentralized. Jadi kalau ada hack atau kecurangan bisa langsung di-handle karena perusahaannya itu langsung memantau blockchainnya itu sendiri. Overall menurut gue pribadi bagus kalau emang rencananya dijalankan. Tapi balik lagi ini pandangan gue pribadi guys, yang suka sama blockchain barunya dan juga paket yang mau dibikin sama timnya untuk developer. Karena berarti akan gampang bikin token, jadi volumenya Klay bisa naik karena bayar gas fees dan biaya lainnya harus pakai Klay. Jadi semakin ramai apps-nya, semakin tinggi kebutuhan Klay dan semakin naik permintaan. Dan karena jumlahnya terbatas, harusnya sih di sekitar 10 miliar Klay, harganya ikutan naik kalau permintaannya juga naik. Nah sekarang yang beredar itu masih sekitar 2,6 Klay dan yang dipegang sama tim itu cuma 5%, kecil banget asli. Jadi potensi manipulasinya menurut gue sangat kecil. Nah gitu aja deh guys update dari gue. Kalau ada yang mau dikoreksi atau ditanyain langsung aja karena kita researchnya instan banget nih, langsung satset cuma 1 hari. Jadi kalau dibahas lebih dalam atau pengen dibahas lebih dalam langsung aja komen di video ini ya. Kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi semua bisa kripto.